Perang Aceh. Aceh memiliki kedudukan yang strategis dan menjadi pusat perdagangan. Daerahnya luas dan memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan. Karena itu dalam rangka mewujudkan Pax Neerlandica, Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Adanya Traktat London tanggal 17 Maret 1824. Traktat London itu adalah hasil kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang isinya antara lain bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh. Tetapi secara geografis sampai politis, Belanda merasa diuntungkan karena kekuatan Inggris tidak lagi sebagai penghalang dan Belanda mulai dapat mendekati wilayah Aceh. Pada tanggal 1 Februari 1858, Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siak, Sultan Ismail. Perjanjian ilmiah ini yang dikenal dengan Traktat Siak. Isinya antara lain Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Artinya daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Siak seperti Delhi, Asahan, Kampar, dan Indragiri berada di bawah dominasi Hindia Belanda. Padahal daerah-daerah itu sebenarnya berada di bawah lindungan Kesultanan Aceh. Ditandatanganinya Traktat Sumatera antara Belanda dengan Inggris pada tanggal 2 November 1871. Isi Traktat Sumatera itu antara lain Inggris memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera. Hal ini jelas merupakan ancaman bagi Kesultanan Aceh. Jalannya perlawanan. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh. Pecahlah pertempuran antara Aceh melawan Belanda. Para pejuang Aceh di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah II mengobarkan semangat jihad angkat senjata untuk melawan kezaliman Belanda. Para pemimpin perang Aceh seperti Tuanku Hashim, Pangliman Polim, Tengku Cik Ditiro memproklamirkan ikrar Perang Sabi. Perang Sabil merupakan perang melawan KP Belanda, perang suci untuk membela agama, perang untuk mempertahankan tanah air, perang jihad untuk melawan kezaliman di muka bumi. Cik Ditiro mengobarkan perlawanan di Sigli dan di Pidie. Di Aceh bagian barat, tampil Teuku Umar beserta istrinya Cut Nyak Dien. Belanda yang mulai kewalahan mulai menerapkan strategi baru yang dikenal dengan konsentrasi stelsel atau stelsel konsentrasi. Di tengah-tengah perjuangan itu pada tahun 1891 Tengku Cik Ditiro meninggal. Perjuangannya melawan Belanda dilanjutkan oleh putranya yang bernama Tengku Amin Ditiro. Karena tidak berhasil memadamkan perlawanan rakyat Ternate. Latar belakang. Kepulauan Maluku dengan rempah-rempahnya mendapat julukan Mutiara dari Timur yang senantiasa diburu oleh orang-orang barat. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda berkeinginan untuk melakukan kegiatan monopoli di Maluku. Beban rakyat semakin berat sebab selain penyerahan wajib masih juga harus dikenai kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Ditambah lagi terdengar desas-desus bahwa para guru akan diberhentikan untuk penghematan, para pemuda akan dikumpulkan untuk dijadikan tentara di luar Maluku, ditambah dengan sikap arogan Residen Saparua. Jalannya perlawanan. Pemimpin perlawanan adalah Thomas Mautolesi yang kemudian terkenal dengan gelarnya Patimura. Selain Patimura juga tampil tokoh-tokoh seperti Christina Marta Tiahau, Thomas Patiwail, dan Lukas Latumahina. Gerakan perlawanan dimulai dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan. Para pejuang Maluku kemudian menuju benteng Deurstete dan dapat dikuasai oleh para pejuang Maluku. Selanjutnya, Patimura memusatkan perhatian untuk menyerang benteng Zeelandia di Pulau Haruku. Melihat gelagat Patimura itu, maka pasukan Belanda di benteng ini diperkuat di bawah komandannya Groot.
Patroli juga terus diperketat, oleh karena itu Pattimura gagal menembus benteng Zelandia. Upaya perundingan mulai ditawarkan, tetapi tidak ada kesepakatan. Akhirnya Belanda mengarahkan kekuatannya termasuk bantuan dari Batavia untuk merebut kembali benteng Dürrstedt. Agustus 1817, Saparua diblokade. Benteng Dürrstede dikepung disertai tembakan meriam yang bertubi-tubi. Satu persatu perlawanan di luar benteng dapat dipatahkan. Akhir perlawanan. Pada bulan November, beberapa pembantu Pattimura tertangkap seperti Kapitan Paulus Tiahahu yang kemudian dijatuhi hukuman mati. Lanjut, pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Christina Marta Tiahahu yang berusaha melanjutkan perang gerilya akhirnya juga tertangkap. Ia tidak dihukum mati tetapi bersama 39 orang lainnya dibuang ke Jawa sebagai pekerja rodi. Di dalam kapal, Christina Marta Tiahahu mogok, tidak mau makan dan tidak mau buka mulut. Ia jatuh sakit dan akhirnya meninggal pada tanggal 2 Januari 1818. Jenazahnya dibuang ke laut antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Lanjut. Terima kasih. Diponegoro. Perang Diponegoro terhadap Belanda. Latar belakang. Sebab-sebab umum. Rakyat menderita akibat pemerasan Belanda dengan penarikan pajak. Kaum bangsawan merasa dikurangi haknya, misalnya tidak boleh menyewakan tanahnya. Campur tangan Belanda di istana, misalnya dalam pengangkatan sultan, mengubah tata cara istana, sajian sirih dihapus dan orang-orang Belanda duduk sejajar dengan sultan. Lanjut ke sebab khusus. Pembuatan jalan melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin di Tegalrojo merupakan penghinaan sehingga Pangeran Diponegoro mengangkat senjata pada tanggal 20 Juli 1825. Lanjut. Pembantu-pembantu Pangeran Diponegoro adalah Kiai Mojo, Sento Ali Basa Prawirodirjo, dan Pangeran Mangkubumi. Pusat pergerakannya ialah di Selarong. Sistem yang dipergunakannya adalah perang gerilya dan perang sabil. Lanjut. Jalannya perlawanan. Perlawanan Pangeran Diponegoro dimulai dari tanggal 20 Juli 1825. Belanda dalam rangka membuat jalan bareng memerintahkan untuk memasang anjir atau pancang atau patok. Secara sengaja pemasangan anjir ini melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro di Tegalrojo tanpa izin. Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyat untuk mencabuti anjir tersebut. Berawal dari insiden anjir inilah meletus perang Diponegoro. Dalam perlawanannya, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi atau paman Pangeran Diponegoro, Alibasya Sentot Prawirodirjo sebagai Panglima Muda, Kiai Mojo dan Nyi Ageng Serang. Lanjut. Untuk mengatasi perlawanan Pangeran Diponegoro, Belanda menggunakan usaha dan tipu daya mematahkan perlawanan. Lanjut. Siasat benteng Stelsel yang dilakukan oleh Jenderal de Kock mulai tahun 1827. Siasat bujukan agar perlawanan menjadi reda. Siasat pemberian hadiah sebesar 20.000 ringgit kepada siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro. Siasat tipu muslihat, yaitu ajakan berunding dengan Pangeran Diponegoro dan akhirnya ditangkap. Lanjut. Akhir perlawanan. Perang Diponegoro berakhir setelah Belanda berhasil menjebak Pangeran Diponegoro dalam sebuah perundingan di kota Magelang pada tahun 1830. Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap, kemudian diasingkan ke Semarang, Batavia, Manado, dan berakhir di Makassar. Pangeran Diponegoro akhirnya wafat tanggal 8 Januari 1855. Lanjut ke Perang Padri. Perlawanan rakyat Sumatera Barat terhadap Belanda. Latar belakang. 1. Perang Padri terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Perang ini digerakkan oleh para pembaru Islam yang sedang dikonflik dengan kaum adat.
Perang ini bermula adanya pertentangan antara kaum padri utama dengan kaum adat. Kaum ulama ingin memberantas kebiasaan buruk yang dilakukan kaum adat seperti berjudi, menyambung ayam, dan mabuk. 3. Perebutan pengaruh antara kaum adat dan kaum ulama. Jalannya perlawanan. Fase pertama 1821 sampai 1825. 1. Pada fase pertama dimulai gerakan kaum padri menyerang pos-pos pada pencegatan terhadap patroli-patroli Belanda. Perlawanan dipimpin oleh Tuanku Pasaman, sedangkan Belanda dibantu pasukan orang pribumi termasuk juga kaum adat. Periode tahun 1821 sampai 1825, serangan-serangan kaum padri memang meluas di seluruh tanah Minangkabau. Karena merasa kewalahan dalam melawan kaum padri, maka Belanda mengambil strategi damai. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Januari 1824, tercapailah perjanjian damai antara Belanda dengan kaum padri di wilayah Alahan Panjang. Perundingan ini dikenal dengan Perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol tidak keberatan dengan adanya perjanjian damai tersebut, akan tetapi Belanda justru dimanfaatkan perdamaian tersebut untuk menduduki daerah-daerah lain. Kemudian Belanda juga memaksa tuanku untuk mensiangan dari kota Lawas untuk bertunding, tetapi ditolak. Tuanku mensiapkan justru. Tetapi Belanda ikut lebih kuat, bahkan pusat pertahanannya kemudian dibakar dan tuanku Mersaingan ditangkap. Tindakan Belanda itu telah menimbulkan amarah kaum padri Alahan Panjang dan menyatakan pembatalan kesepakatan dalam Perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol mengelorakan kembali semangat untuk melawan Belanda. Dengan demikian, perlawanan kaum padri masih terus berlangsung di berbagai tempat. Fase kedua 1825 sampai 1830 lanjut. Bagi Belanda, tahun itu digunakan untuk sedikit mengendorkan ofensifnya dalam perang padri. Upaya damai diusahakan sekuat tenaga. Pada tanggal 15 November 1825 ditandatangani Perjanjian Padang. Isi Perjanjian Padang itu antara lain: 1. Belanda mengakui kekuatan pemimpin padri di Bulu Sangkar, Padang, Gupgu, Segang Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. 2. Bela pihak tidak akan saling menyerang. Kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Secara bertahap, Belanda akan melarang praktik adu ayam. Fase ketiga 1830 sampai 1837 per 1838. Setelah perang, Belanda dimulai masuki hal ini memasuki ancaman serius bagi kekuasaan Raja Batak Sisingamangaraja XII. Masuknya Belanda ke tanah Batak ini juga disertai dengan penyebaran agama Kristen. Penyebaran agama Kristen ini ditentang oleh Sisingamangaraja XII. Karena dikhawatirkan perkembangan agama Kristen itu akan menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang telah ada di secara turun-temurun.